Halo, nama saya Abdi Suardin. Hari ini saya akan membahas yang namanya impian dan sikap. Itu langkah pertama dari 7 langkah ya pada saat kita menjadi distributor di bisnis ini. Banyak orang berpikir untuk sukses itu dia cari segala macam strategi ya. Strategi ini, strategi A, strategi B, strategi C, strategi D. Padahal intinya adalah kalau Anda punya impian yang besar, semua masalah-masalah di lapangan akan Anda bisa hadapi. Semua masalah-masalah di lapangan Anda bisa hadapi. Nah, kita sering melihat ada orang yang pinter, dia jago berhadapan dengan orang, jago ngomong, punya relasi yang banyak, tapi toh nggak jadi apa-apa juga di bisnis ini. Tapi di satu sisi kita juga banyak melihat, bahkan banyak contoh, ada orang yang nggak tahu membaca, nggak tahu menulis, justru sukses di bisnis ini. Jadi yang membedakan apa Bapak Ibu? Strategi? Oh no. Yang membedakan adalah impian dia jelas dan terukur. Nah itu yang bikin banyak orang sukses. Kenapa harus punya impian? Kenapa harus punya dream yang besar? Kenapa harus punya impian yang besar? Karena di bisnis ini Anda akan dapat beberapa macam-macam masalah. Masalah A, masalah B, masalah C. Di bintang 5 Anda dapat masalah, di bintang 6 masalah, bintang 7 masalah, bintang 8 masalah. Karena success is a journey, not a destination. Sukses itu perjalanan. Perjalanan dari masalah yang satu ke masalah yang lain, masalah yang satu, masalah yang lain. Untuk menghadapi masalah itu, Anda cukup punya impian yang besar. Jadi pada saat Anda punya impian yang besar dan itu mengalahkan masalah Anda akan terus stay dan bertahan di bisnis ini. Tapi pada saat impian Anda lebih kecil daripada masalah Anda, disitulah mau Anda jago apapun, Anda nggak akan pernah lanjut di bisnis ini. Bapak Ibu sekalian, why network doesn't work? Kenapa networking tidak berjalan, tidak bekerja untuk menghasilkan sesuatu? Kenapa? Karena kita ke downline kita. Yang kita jual itu adalah mau jadi apa kita, mau bagaimana kita. So, now thinking about your downline need. Apa yang downline-mu inginkan? Apa yang downline-mu mau? Anda mau kejar Australia. Anda bilang, ayo kejar Australia omsetnya. No, enggak. Anda mau jual katalog Anda, katalog keinginan Anda dan katalog masalah Anda kepada downline Anda. Tidak menarik sama sekali. People don't care how much you know until they know how much you care. Orang nggak peduli apa masalahmu, sampai kau peduli dengan masalah dia. Jadi berpikirlah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah downline, bukan masalah Anda sendiri. Nah seperti itu. Jadi impian dan sikap akan menyelesaikan masalahmu semua. Pada saat Anda punya impian yang besar, semua masalah-masalah besar akan teratasi Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, mau seberapa pintar pun Anda, kalau Anda tidak punya impian yang besar, hitungan detik Anda cuman akan jadi penonton di bisnis ini. Kalau Anda pengen jadi pemenang di bisnis ini, Anda harus siap berkorban, Anda harus rela memperbesar impian Anda, dan semua masalah insya Allah akan teratasi. Saya Abdi Suardin, see you on the top. Tidak ada presentasi yang tidak menarik. Yang ada hanyalah cara menjelaskannya yang kurang menarik. Nama saya Abdi Suardin. Hari ini izinkan saya sekedar share kepada Anda semua tentang 7 langkah, terutama di langkah kelima dan langkah keenam, yaitu presentasi dan follow up. Nah Bapak Ibu sekalian, di presentasi itu sebenarnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempromosikan. Ingat, sekali lagi, bagaimana kita mempromosikan. Apa yang kita promosikan adalah yang pertama adalah perusahaan, yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah marketing plan, yang keempat adalah support system, dan yang kelima adalah tim kerja. Nah, langkah yang berikutnya, yang keenam yang kita promosikan adalah pertemuan terdekat. Pertemuan yang mereka bisa hadiri untuk melihat bisnis ini secara
lebih lengkap lagi ya, kita bawa alat bantu yang lengkap. Kita bawa laptop, kita bawa spesifikasi produk, kita bawa katalog produk, ya, kita bawa majalah-majalah yang sudah disiapkan oleh One Vision, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat presentasi itu tidak usah terlalu lama, yang penting kita bisa mempromosikan, dan yang penting penyampaian kita tersampaikan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, setelah habis kita melakukan presentasi, ada langkah berikutnya, yaitu adalah langkah follow up. Nah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai follow up ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang melakukan presentasi tapi gagal di follow up, ya. Padahal 1 kali presentasi 99 kali follow up, itu prinsip saya. Kalau di saya adalah saya 1 kali presentasi tapi 99 kali follow up sampai muntah, ya, sampai dia memang betul-betul mau join di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, kesalahan banyak distributor pada saat melakukan presentasi, dia tidak meninggalkan alat bantu. Bahkan ada yang meninggalkan alat bantu, ya cuman pada saat prospek bilang apa yang bisa saya baca-baca. Oh, nggak ada, Pak. Ini aja brosur. Oh, nggak bisa begitu, Bapak Ibu. Anda tidak punya kekuatan untuk melakukan follow up kembali apabila Anda cuma meninggalkan alat bantu yang ringan. Nah, makanya ditinggalkan sama mereka adalah alat bantu yang lengkap, ya, alat bantu yang lengkap. Yang saya rekomendasikan kepada Anda untuk meninggalkan alat bantu yaitu spesifikasi, ya, seperti ini. Spesifikasi, dan spesifikasi, setelah Anda tinggalkan spesifikasi dan Anda juga meninggalkan flip chart, ya, Anda tinggalkan minimal 2 yang Anda tinggalkan, spesifikasi dan flip chart. Ini untuk bisa dia pakai untuk memutus keraguan-raguan dia, Bapak Ibu sekalian. Nah, kebanyakan orang tidak meninggalkan alat bantu sehingga dia presentasinya oke tapi gagal di follow up. Nah, banyak sekali orang yang dipresentasi tapi gagal diajak ke pertemuan, gagal di closing dan macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, cara-cara ini memang sudah lama orang tinggalkan itu dengan meninggalkan alat bantu yang lengkap. Padahal dulu kami waktu menjalankan bisnis ini, kami dianjurkan oleh para upline kami itu untuk mempunyai alat bantu yang lengkap. Punya flip chart 10, punya spesifikasi 10, punya majalah 10. Untuk apa? Untuk kita bisa tinggalkan kepada orang. Nah, untuk kita bisa meninggalkan kesan profesional kepada orang, Bapak Ibu. Nah, kalau umpamanya Anda setelah presentasi Anda tidak meninggalkan apa-apa, terus apa yang bisa kita follow up? Sedangkan follow up itu namanya menindaklanjuti apa yang sudah kita sampaikan kemarin. Nah, dia bisa baca-baca spesifikasinya, dia bisa baca-baca buku produknya, katalognya, dan macam-macam, Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru Anda bisa melakukan follow up. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau alat bantu Anda lengkap, pada saat follow up, kalau mamanya alat bantu lengkap, nah, yang paling penting bagi kita gitu ya, apalagi kalau bagi saya pas-pasan, beli alat bantu yang pas-pasan, pada saat saya tinggalkan alat bantu yang mahal di sana. Saya tinggalkan alat bantu yang mahal di sana, saya akan berkeinginan untuk melakukan follow up berikutnya. Untuk apa? Yang pertama, tujuan saya adalah mengambil alat bantu saya, karena mahal loh harganya. Nah, seperti itu. Nah, Anda punya keinginan yang kuat. Nah, kalau Anda cuma meninggalkan brosur, Anda tidak akan melakukan follow up, jarang melakukan follow up. Apalagi kalau Anda lihat presentasi pertama orangnya negatif gitu, Anda tidak punya keinginan untuk melakukan follow up yang kuat. Nah, makanya grup yang besar adalah grup dengan alat bantu yang banyak. Grup yang besar adalah grup dengan masa di pertemuan yang banyak. Karena itu adalah network marketing. Kita membangun jaringan, Bapak Ibu sekalian. Kita membangun jaringan. Jadi, melakukan presentasi kita harus benar. Melakukan follow up pun kita harus benar. Memang tidak sekali presentasi kita langsung simsalabim langsung bisa. Tapi berulang. Alat bantu yang Anda tinggalkan ke prospek harus alat bantu yang bernilai, harus alat bantu yang mahal, Bapak Ibu sekalian, sehingga Anda punya keinginan untuk mengambil alat bantu tersebut di prospek. Bapak Ibu, keberuntungan itu adalah ketemunya antara kesempatan dan kesiapan. Nah, Anda sudah bertemu dengan orang yang bagus, Anda sudah bertemu dengan prospek yang bagus, tapi kalau Anda tidak siap dengan alat bantu yang lengkap, keberuntungan tidak akan berpihak kepada Anda. Bapak Ibu sekalian, presentasi, follow up untuk presentasi untuk follow up untuk presentasi untuk follow up untuk presentasi.
Anda lakukan terus-menerus langkah kecil tersebut. Anda lakukan terus-menerus langkah kecil tersebut. Melangkah, tanpa Anda sadari, Anda sudah akan berada di puncak. Terima kasih, sukses buat kita semuanya. Ya, di video pertama tadi Anda sudah mendapatkan bagaimana pentingnya pertemuan. Nah, video kedua ini saya pengen bahas mengenai bagaimana untuk memaksimalkan pertemuan tersebut. Nah, pertama adalah yang kita maksimalkan adalah ya, bisnis kita dibangun dari pertemuan ke pertemuan. Nah, kalau kita mau melihat parameter atau barometer bisnis kita besar atau tidak, kita bisa lihat di pertemuan bisnis kita besar atau tidak. Kalau di pertemuan bisnis kita besar atau jumlah orang yang kita ajak ke pertemuan itu besar, insya Allah bisnis kita akan besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau untuk ngebesarin bisnis seminar, GOP, NDT, berarti kan Anda harus ngebesarin OP. Nah, kalau Anda mau ngebesarin OP, berarti Anda harus ngebesarin home meeting. Dan kalau Anda mau ngebesarin home meeting, berarti Anda harus memaksimalkan one on one. Nah, di one on one ini banyak orang yang salah kaprah, Bapak Ibu. Nah, salah kaprahnya apa? One on one atau presentasi yang notabene presentasi ini adalah langkah kelima dari 7 langkah dari 7 langkah dari 7 langkah sukses. Ini langkah kelima adalah presentasi. Nah, sebenarnya kan jalurnya kan alurnya ini, kita presentasi, ada yang ya dan ada yang tidak. Yang ya itu adalah aktif, dia akan aktif atau pasif, pelanggan. Yang tidak, kita mintakan referensi daftar nama. Nah, banyak orang dalam melakukan one on one atau melakukan presentasi, sekali lagi tidak presentasi, tetapi langsung jualan produk. Jadi presentasi itu langsung ke pelanggan, presentasi itu langsung ke sini, langsung ke pelanggan. Jadi mamanya datang ke tempat orang tersebut untuk menjual produk, datang ke tempat tersebut untuk melayani pelanggan. No, itu bukan kerja gitu. Kerja kita itu bedakan 7 langkah dengan 7 kebiasaan. 7 kebiasaan itu ada melayani pelanggan, tapi 7 langkah kita harus presentasi. Alurnya presentasi yaitu kita presentasi, ada yang ya, ada yang enggak. Dari yang ya ada yang aktif dan ada yang jadi pelanggan. Dari yang tidak jadi referensi daftar nama. Tidak langsung ke pelanggan. Kita datang ke tempat orang tersebut, kita tanya sakit apa. No, itu bukan presentasi, tapi itu melayani pelanggan. Nah, berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah, kebanyakan orang sudah salah kaprah. Dia anggap melayani pelanggan itu sudah presentasi. Tidak, presentasi itu harus 2. Presentasi bisnis dan presentasi produk. Karena ada 2 kunci. Kunci kesehatan sama kunci kesejahteraan. Nanti setelah Anda presentasi secara total, Anda presentasi kesehatan dan kesejahteraan, dua-duanya. Nanti setelah itu baru ada pilihan, dia mau aktif di jaringan atau dia cuma untuk memakai produk. Biarkan dia memilih, jangan langsung, ya, jangan langsung Anda potong kompas. Ini tidak benar. Ini yang kebanyakan banyak orang lakukan, sehingga apa? Meetingnya belum. Kenapa? Karena orang yang datang, orang yang dia presentasi itu langsung pelanggan. Kenapa seperti itu? Karena dia menghindari fase yang presentasi bisnis. Dia langsung melayani pelanggan. Enggak seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan home meeting? Kita presentasi 2 kunci dulu. Sekali lagi kita presentasi 2 kunci dulu. Setelah kita presentasi 2 kunci, biarkanlah prospek kita memilih kunci yang mana yang harus dia presentasiin. Nah, setelah kita presentasi total, kita melakukan promosi home meeting. Kita melakukan promosi home meeting. Kita bilang di home meeting nanti Anda akan ketemu dengan tim kerja. Di home meeting nanti Anda akan ketemu dengan tim-tim kita lainnya yang akan presentasi bisnis. Nanti disitulah Anda presentasi home meeting. Nah, Pak, boleh nggak saya langsung edifikasi OP? Boleh. Umpamanya dari one on one, Anda semuanya stepnya harus home meeting dulu. Tapi kalau umpamanya Anda mau langsung OP, nggak masalah juga, nggak ada masalah. Nanti setelah dari OP, baru Anda ke home meeting, terus nanti di follow up. Macam-macam, terserah, berbeda. Yang penting Anda harus mempromosikan pertemuan berikutnya. Untuk apa? Untuk ajang follow up, sehingga dia bisa mendengarkan
presentasi ini untuk kedua kali. Sekali lagi kesimpulan dari presentasi one on one adalah presentasi 2 kunci. Sekali lagi 2 kunci, sekali lagi 2 kunci. Jangan cuma 1 kunci, jangan cuma melayani pelanggan doang, karena itu 7 kebiasaan, berbeda dengan 7 langkah. Langkah kelima Anda harus presentasi. Presentasi itu ada yang ya, ada yang tidak, ada yang aktif dan ada yang pelanggan. Inilah alurnya kalau Anda mau bisa memaksimalkan home meeting dan OP. Di video berikutnya saya akan bicara mengenai bagaimana memaksimalkan home meeting. Tapi ini saya bicara untuk memaksimalkan one on one dulu, ya. Lebih dan kurangnya nanti Anda saksikan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.